Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Priska. Sharing, caring, and warning. Normalnya ya, setiap hari itu sekitar 30-80 cc darah yang keluar. Kalau sebagai bayangannya ya, itu sekitar 6-16 sendok teh. Aduh, udah kayak mau masak kue ya, sendok teh. Kebayangkan ya, itu normalnya. Nah, karena siklus menstruasi, namanya siklus ya, didahului oleh kata siklus, itu putaran, maka menstruasi ini akan terus terjadi setiap bulannya. Itu normalnya ya, setiap bulan kita pasti akan menstruasi sampai usia sekitar ya 45 sampai 55 tahun. Setelah sekitar 45 sampai 55 tahun, itu wanita akan masuk ke masa namanya menopause, dimana kondisi ini adalah kondisi dimana berakhirnya siklus menstruasi secara alami, dan seorang wanita dikatakan menopause tuh dia udah menopause. Kadang kan pra-menopause itu menstruasinya tidak teratur ya. Kapan nih aku benar-benar menopause gitu? Dikatakan menopause jika sudah tidak menstruasi lagi lebih kurang 12 bulan atau 1 tahun. Jadi dia tuh sudah nggak menstruasi lagi 1 tahun, maka dan usianya sekitar ini ya, kalau 20-an, maka kita tidak memikirkan menopause, kita pikirkan ada masalah lain. Ya, usia sekitar 45 sampai 55 tahun udah tidak menstruasi lagi selama 1 tahun, maka ini kita udah bisa bilang dia sudah menopause. Oke. Lanjut ya, bagaimana sih siklus menstruasi itu bisa terjadi nih, teori ya, tapi kita bikin santai aja ya. Nih, yang mahasiswa kedokteran juga bisa nih mau tahu gimana siklus menstruasi secara simple. Nih, jika dilihat dari teori-teori yang ada di textbook, maka penjelasan terjadinya siklus menstruasi ini sangat rumit sekali ya. Bahkan kadang mahasiswa kedokteran pun akan pusing untuk memahami mekanismenya. Belum lagi istilah-istilah medis yang awam di telinga ya, perlu dibaca dengan khusyuk tuh berulang kali ya. Baca lagi ini apa, lalu buka-buka kamus Dorlan, ini artinya apa ya. Kembali ingat nih masa-masa mahasiswa. Untuk saat ini kita singkat dan kita sederhanakan saja. Saya di sini ingin memaparkan teori ini dengan ringan dan mudah dipahami, karena memang tujuan pembuatan video ini adalah untuk memberikan informasi pada masyarakat awam dengan cara yang santai. Nah, sekarang kita mulai dari saat menstruasi pertama kalinya tuh. Istilah kedokterannya, menstruasi pertama kali itu adalah menarche. Ya, itu usia sekitar 12 sampai 13 tahun seperti yang kita sudah bahas sebelumnya ya. Menstruasi pertama itu ini ya, istilahnya menarche. Terjadi menstruasi pada seorang wanita itu dipengaruhi oleh kelenjar di otak tuh. Ya, diatur. Jadi otak ini benar-benar mengatur segalanya. Karena itu sekarang mindset, stres, emosional itu sangat mempengaruhi kesehatan. Itu tidak hanya mitos, tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena bisa mempengaruhi kerja kelenjar-kelenjar dan hormon yang ada dalam tubuh. Oke, kita balik lagi nih ke masalah menstruasi. Itu ada namanya hipotalamus dan kelenjar hipofisis, di mana nantinya kelenjar-kelenjar ini akhirnya akan menghasilkan GnRH atau gonadotropin releasing hormone, LH ya, atau luteinizing hormone, dan FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, istilah-istilah ini nggak perlu dihafal ya. Bagi yang bukan mahasiswa kedokteran itu tidak perlu dihafal.
Cukup tahu aja. Nah, ini lebih detailnya ya. Nih, ini otak tadi, di sini talamus, ya, ini kelenjar talamus, ini kelenjar hipotalamus. Dalam bahasa medis, hipo artinya di bawah, berarti ini hipotalamus itu adalah sesuatu yang berada di bawah talamus. Di bawahnya lagi ada kelenjar pituitari atau kita kenal dengan kelenjar hipofisis. Nih, kalau kita zoom nih, gambarannya ini ya. Nih. Oke, kita mulai ceritanya ya. Ceritanya seperti ini. Dengerin aja kayak, jangan dibikin rumit, dengerin aja kayak dengerin dongeng. Cerita dongeng ya. Jadi, ini hipotalamus di sini ya. Hipotalamus yang ada di otak akan menghasilkan GnRH. Gonadotropin releasing hormone. Ntar kita hapus dulu nih. Tuh. Hipotalamus yang ini tadi ya. Hipotalamus nih dibesarin ke sini akan menghasilkan GnRH. Gonadotropin releasing hormone. Kemudian GnRH ini akan merangsang nih kelenjar pituitari atau hipofisis untuk menghasilkan hormon LH dan FSA. Tuh. Jadi, yang dihasilkan oleh hipotalamus itu adalah GnRH. Ketika GnRH sudah dihasilkan, dia akan merespon atau merangsang kelenjar hipofisis untuk menghasilkan hormon LH dan hormon FSA. Berdasarkan namanya udah ada dia di sini, follicle stimulating hormone FSA memang bertugas untuk mematangkan satu sel telur setiap bulannya. Tuh, seperti yang kita ketahui, sel telur kita ada dua ya, kanan dan kiri. Di sini ada lagi nih sel telur. Jadi setiap bulannya FSA ini bertugas untuk mematangkan sel telur kita satu bagian aja. Ketika terjadi pematangan, jadi FSA ini akan mematangkan sel telur, satu sel telur di dalam sini, di dalam ovum kita. Ketika sel telur sudah matang, maka sel telur ini akan menghasilkan hormon lagi. Hormon. Nama hormonnya itu adalah hormon estrogen. Tuh. Jadi yang menghasilkan hormon estrogen adalah ya, tunggu sebentar ya. Itu kayak gini ya, kenapa aku nggak jadi bikin videonya, nggak balas komennya, nggak balas DM di Instagram, mohon maaf banget ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Terakhir tadi sampai di sini ya, aku ulang sedikit. Ketika hipotalamus itu menghasilkan hormon GnRH, maka hormon GnRH ini akan merangsang kelenjar hipofisis atau pituitari untuk menghasilkan hormon FSA dan LH. Pertama, dia akan menghasilkan FSA terlebih dahulu ya. FSA sama seperti namanya, yaitu follicle stimulating hormone, yaitu hormon yang berfungsi untuk menstimulasi perkembangan dari sel telur. Nah, berdasarkan namanya tersebut, FSA bertugas untuk mematangkan satu sel telur setiap bulannya dari salah satu indung telur. Seperti yang kita jelaskan tadi bahwa wanita itu memiliki dua indung telur ya, satu di sini dan satu di sebelah sini, kanan dan kiri. Setiap bulannya indung telur itu akan dimatangkan. Jadi setiap bulan yang matang itu hanya satu, gantian ya, kanan kiri itu normalnya. Saat proses pematangan sel telur ini, indung telur akan menghasilkan hormon, yaitu hormon estrogen. Nah, jadi estrogen dihasilkan oleh indung telur ketika sel telur sudah matang oleh hormon FSA. Ketika sudah ada nih satu sel telur yang matang, tuh satu sel telur yang matang di sini ya, situ. Tuh, nanti sel telur itu akan menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen ini yang dihasilkan ini akan memberi kode nih ke otak ya, ke otak agar otak meningkatkan produksi LH-nya. Nah, kenapa? Karena LH memiliki tugas untuk merangsang terjadinya ovulasi. Dia ngasih tahu nih ke otak, oh ini sel telurnya udah matang nih otak, ayo
hasilkan lagi hormon LH atau luteinizing hormone agar bisa terjadi ovulasi. Apa itu ovulasi? Ovulasi adalah proses ketika satu sel telur yang sudah matang tadi itu dilepaskan dari indung telur menuju tuba fallopi sini ya, tuba fallopi untuk dibuahi. Nah, masa-masa inilah, masa ovulasi ini adalah masa ketika seorang wanita itu paling subur. Jadi ketika ingin berencana untuk hamil atau untuk mencegah kehamilan, ini yang diperlukan. Kapan sih ovulasi? Dari ovulasi nanti kita bisa mencari masa subur seorang wanita. Ya. Oke. Kita lanjut. Nih, di sini kita munculkan lagi ya gambar diagram siklus menstruasi. Nih. Ketika menstruasi tuh terjadi pembesaran, disinilah fase proliferasi atau fase pengembangan ketika si sel telur sudah terstimulus oleh FSH. Sini akan terjadi pembesaran, pematangan dari sel telur. Nah, ini ovulasi nih, ovulasi. Ovulasi siapa yang membantu tadi adalah LH. Ini FSH. Ya. LH dihasilkan merangsang terjadinya ovulasi. Di sini sel telurnya keluar. Nah, badan yang ini ketika sel telurnya keluar, ini tinggallah badan ya. Saat telur telah lepas, maka tinggallah badan sisa. Nih badan sisa ya, yang ditinggalkan oleh sel telur tersebut. Badan sisa ini disebut dengan corpus luteum ya. Ini corpus luteum. Korpus artinya badan, luteum artinya kuning. Jadi bahasa kitanya adalah badan kuning. Kenapa disebut dengan badan kuning? Karena memang warnanya itu warna kuning tuh. Warnanya warna kuning. Jangan salah sangka badan sisa ini nggak ada fungsinya. Walaupun namanya badan sisa, tapi fungsinya itu sangat besar. Yaitu dialah yang akan menghasilkan ini hormon progesteron nantinya. Korpus luteum ini yang akan menghasilkan hormon progesteron, di mana hormon progesteron ini bertugas untuk menebalkan dinding rahim. Tuh, ditebalkannya dinding rahim sebagai persiapan kehamilan. Nah, kayak gitu ya. Sel telurnya udah keluar di sini. Tuh, siap-siap ketemu sama sel sperma ya. Badan yang sisanya itu menyiapkan rumah buat si sel telur sama sel sperma jika bertemu untuk kehamilan, sehingga dia menebalkan dinding rahim ini. Terima kasih, juga bisa follow media sosial saya lainnya. Salah jangka saya mohon maaf. Saya Dr. Priska, salam sehat.